Astri Rahma Yasmin Huta Barat dari NIM 253301041132. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian untuk melihat apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kadar gula darah terus-menerus menaik semakin tinggi. Dan ternyata pada kondisi ini juga berhubungan dengan stres oksidatif dan radikal bebas loh. Nah, di sini antioksidan mempunyai peran penting yang menarik untuk kita bahas. Yuk kita bahas. Nah, sebelum kita membahas hubungan antara diabetes, radikal bebas, dan antioksidan, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah atau yang disebut dengan hiperglikemia. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki insulin yang cukup atau insulin tidak bekerja secara efektif. Padahal insulin ini memiliki peran yang sangat penting untuk membantu glukosa masuk dari darah hingga ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Nah, ketika proses ini terganggu, glukosa dapat menumpuk di dalam darah. Dan ternyata jika hiperglikemia berlangsung secara terus-menerus, kondisi ini juga berkaitan dengan meningkatnya stres oksidatif di dalam tubuh. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau pada diabetes itu terjadi kondisi hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa dalam darah. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nggak sih bagaimana kondisi ini bisa memicu stres oksidatif? Sebenarnya tubuh kita secara normal menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS dalam jumlah tertentu selama proses metabolisme. Namun, ketika kadar glukosa dalam darah terus-menerus tinggi, metabolisme glukosa yang berlebihan dapat meningkatkan produksi ROS, salah satunya melalui aktivitas di mitokondria. Ketika produksi ROS menjadi berlebihan dan jumlahnya tidak seimbang dengan kemampuan sistem antioksidan tubuh untuk menetralkannya, terjadilah kondisi yang disebut dengan stres oksidatif. Jadi, sederhananya, hiperglikemia dapat meningkatkan produksi ROS, dan jika ROS terlalu banyak dibandingkan pertahanan antioksidan tubuh, maka terjadilah stres oksidatif. Lalu, apa yang terjadi jika stres oksidatif ini berlangsung secara terus-menerus? ROS yang berlebihan dapat merusak berbagai komponen penting di dalam sel seperti lipid, protein, dan DNA, sehingga fungsi sel bisa menjadi terganggu. Salah satu sel yang rentan mengalami gangguan adalah sel beta pankreas, yaitu sel yang berperan dalam menghasilkan dan mensekresikan insulin. Stres oksidatif yang berlebihan dapat menyebabkan disfungsi sel beta sehingga kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan mensekresikan insulin ikut terganggu. Selain itu, stres oksidatif juga dapat mengganggu jalur pensinyalan insulin dan berkontribusi terhadap resistensi insulin. Akibatnya, sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin dan glukosa semakin sulit digunakan oleh sel. Kondisi ini akhirnya dapat memperburuk hiperglikemia dan kembali meningkatkan stres oksidatif. Jadi, terbentuklah sebuah siklus yang dapat memperparah kondisi diabetes. Nah, setelah melihat bagaimana radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan, sekarang kita berkenalan dengan salah satu sistem pertahanan tubuh, yaitu antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat ROS yang berlebihan. Secara sederhana, antioksidan bekerja dengan menetralkan radikal bebas sehingga dapat membantu menghambat reaksi oksidatif yang berpotensi merusak komponen sel. Tubuh kita sebenarnya memiliki sistem antioksidan alami atau endogen, seperti superosid dismutase, katalase, dan glutathione peroksidase. Selain itu, tubuh juga memperoleh senyawa antioksidan dari luar, terutama melalui makanan. Dalam kondisi diabetes, ketika produksi ROS meningkat akibat hiperglikemia, sistem pertahanan antioksidan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara oksidan dan antioksidan. Dengan begitu, stres oksidatif dan kerusakan sel akibat ROS yang berlebihan dapat ditekan. Jadi bisa dibilang antioksidan berperan sebagai salah satu kesatria pertahanan tubuh dalam menghadapi serangan ROS. Lalu, dari mana kita bisa mendapat antioksidan? Antioksidan dapat berasal dari dalam tubuh atau disebut dengan antioksidan endogen, seperti superosid dismutase, katalase, dan glutathione peroksidase. Selain itu, terdapat antioksidan yang berasal dari luar tubuh atau disebut dengan eksogen, yang dapat diperoleh melalui makanan maupun suplemen. Beberapa contohnya ada vitamin C, vitamin E, serta senyawa polifenol yang banyak ditemukan pada berbagai buah, sayuran, dan bahan pangan nabati. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa asupan antioksidan dan senyawa bioaktif tertentu berpotensi membantu mengurangi stres oksidatif dan mendukung pertahanan antioksidan pada penderita diabetes. Namun, bukti klinis untuk setiap jenis suplemen tidak selalu sama. Nah, jadi antioksidan sebaiknya dipandang sebagai bagian dari pendekatan pendukung dalam manajemen diabetes, bukan sebagai pengganti terapi utama. Pengolahan diabetes tetap perlu disertai kontrol gula darah, pola makan sehat, aktivitas fisik, dan penggunaan obat sesuai anjuran tenaga kesehatan.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa diabetes mellitus bukan hanya berkaitan dengan tingginya kadar gula darah. Hiperglikemia yang berlangsung secara terus-menerus dapat meningkatkan produksi ROS dan memicu stres oksidatif. Kondisi ini dapat merusak sel beta pankreas dan memperparah resistensi insulin sehingga diabetes semakin memburuk. Disinilah antioksidan berperan membantu menetralkan ROS dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Antioksidan dapat berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh melalui makanan. Namun, antioksidan bukan pengganti pengobatan diabetes, melainkan sebagai pendukung manajemen diabetes bersama pola makan sehat, aktivitas fisik, kontrol gula darah, dan pengobatan yang tepat. Nah, jadi yuk kendalikan gula darah dan terapkan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sekian dari video aku, terima kasih banyak sudah menonton, bye-bye.